Jadi untuk, hari ini kita ada beberapa serba-serbi dan wrapping up. Jadi saya akan menyelesaikan materi-materi yang mungkin masih, baru dan rasanya masih belum menguasai gitu ya dari kalian, saya dapat feedback-nya. Oke, jadi saya akan mereview ulang tentang generics dan collections. Kebetulan, eee, minggu lalu collections itu memang belum saya bahas, saya minta kalian baca mandiri, karena saya hanya menyampaikan collections dalam konteks generics saja. Jadi untuk memperkenalkan, konsep generics, saya gunakan collection yang mungkin mudah dipahami, yaitu array list. Nah, jadi kita akan lihat beberapa collection lain juga, pada hari ini. Oke, jadi, eee, ini feedback ya, yang saya dapat dari kalian semua di, weekly reflection, "Release tuh berguna banget," katanya. Jauh lebih, friendly ya dibandingkan dengan, array yang biasa, yang sebelumnya kita gunakan. Nah, array itu sendiri tetap merupakan suatu data structure yang penting untuk diketahui dan, Anda juga banyak kegunaannya ya, array yang biasa. Dan juga array itu adalah yang lebih tepat digunakan jika yang perlu Anda susun adalah, data type primitif. Walaupun array list bisa menyimpan, data type yang, wrapper class, tetapi, baiknya prakteknya adalah, menggunakan array biasa saja jika yang tersimpan adalah cuman integer doang gitu, atau cuman double doang gitu. Selanjutnya jika, kita sudah mau berusaha, memodelkan, objek gitu, jika dalam konteksnya adalah suatu objek, maka kita dapat menggunakan array list. Nah, seperti deklarasi yang saya tampilkan di sini, array list kurung siku T, nah ini akan menyimpan objek tipe T. Dia udah mulai keluar nih, beberapa ciri-ciri khas dari generics. Jadi kalau T itu saya ganti dengan, objek, apa ya, sembako gitu, atau saya ganti dengan objek saudara, child, atau saya ganti dengan objek, apa yang kita kenal ya, string gitu ya. Nah, ini saya dapat menambahkan suatu pagar ya, atau suatu rule gitu kepada compiler saya buat memberitahu bahwa array list saya ini isinya sesuatu. Nah, di sini, ada beberapa method yang dapat digunakan, saya tidak bahas semua ya, tetapi yang kita sudah lihat di kelas ada add, ada get, ada set. Tentunya silahkan buka API-nya ini untuk melihat, dokumentasinya, untuk melihat semua method yang mungkin bisa digunakan dari array list. Nah, saya nggak akan bahas array list dengan terlalu detail ya, karena sudah, tetapi poin penting ketika saya menyampaikan array list, pada pekan lalu adalah menyambungkannya dengan konsep generics. Nah, kayak tadi barusan saya sudah katakan kurung siku T-nya itu kan udah ngasih ciri-ciri ya, itu adalah ciri-ciri suatu generic class. Jadi di sini saya bisa mengatakan bahwa ArrayList adalah kelas yang bersifat generik karena dia memiliki type parameter. Artinya si kurung siku ini tuh saya bisa memberikan parameter, saya dapat menentukan si ArrayList ini boleh diisi apa saja. Kalau misalkan saya maunya si ArrayList hanya diisi string, maka saya isi di dalam kurung siku itu string. Dengan demikian, nggak akan ada kerancuan gitu ya di dalam, compiler ketika dilakukan kompilasi, compiler nggak akan bingung nih, apa sih yang di-return sama ArrayList ini, objek apa sih yang ada di dalam ArrayList ini. Kalau tidak saya tentukan, dia akan anggap dia objek general. Dan ini menimbulkan kerancuan, karena kalau dia tahu itu objek general, dia nggak tahu dia string, berarti nggak ada dong method untuk melihat panjang string, berarti nggak ada dong method untuk, apalagi ya string char add gitu ya. Char add itu kan metode khusus dari string. Kalau saya tidak memberikan ketentuan bahwa ArrayList itu berisi string, maka compiler akan, bingung, dia akan protes. "Lah tadi kamu bilang isinya bukan string kok, kamu bilang isinya objek." Jadi dia akan, sedikit bingung gitu. Nah, jadi inilah ya tandanya ya, tanda-tandanya dari, si generic class, di mana saya dapat melakukan parameterization. Saya dapat menambahkan kriteria yang bisa saya atur. Jadi bisa saya atur itu isinya string kek, mau isi apa kek, itu adalah, suatu parameter yang bisa saya atur, dan yang saya atur tetapi bukan parameter yang kita kenal seperti biasanya,
tetapi jenis data yang mungkin ada di dalam collection saya. Nah, inilah kenapa nyambung dengan materi collection, karena array list ini hanyalah salah satu contoh collection yang generik. Banyak ya generic class yang akan kita lihat di bagian collections. Nah, kenapa sih generics itu perlu? Nah, kenapa perlu? Coba kita perhatikan potongan code berikut ini. Ini adalah suatu array list untuk menyimpan integer. Ya, jadi ini adalah array list saya. Array list sama dengan new array list, kan gitu ya. Kemudian saya menambahkan list add new integer 1. Ini tidak harus dilakukan ya, karena sebetulnya akan terjadi auto boxing. Ingat ya, ada auto boxing dan unboxing. Tetapi di sini saya menambahkan new integer ini supaya ketika saya menambahkan ke dalam array list, jelas bahwa objek yang tersimpan adalah objek integer. Kemudian, ketika setelah saya menyimpan dalam array list, saya ingin mengambilnya kembali integer i sama dengan list iterator.next. Jadi saya mengambil next elemen pada array list untuk mendapatkan i ini. Compiler pasti akan protes nih dengan baris yang terakhir ini nih. Karena ketika saya panggil next, dia akan mengembalikan elemen berikutnya pada array list. Tetapi kayak tadi saya bilang, array list saya tidak saya kasih ketentuan, tidak saya kasih parameter type, saya tidak memberikan keterangan bahwa dia isinya adalah integer. Sehingga ketika next, compiler cuma tahu dia mengembalikan objek dari berikutnya dari array list. Dia nggak tahu objek ini tuh makhluk apa, apakah string, apakah integer, apakah kelas buatan kita sendiri, misalkan kegiatan belajar. Dia tuh tidak tahu. Dan tidak ada yang dapat memastikan bahwa return type ini akan integer. Karena bisa aja dong, saya tiba-tiba di baris mana code saya nambahin list.add string yang isinya Dimitri, misalnya gitu. Bisa saja saya lakukan dan tidak akan error. Karena tidak saya berikan ketentuan di array list ini. Saya hanya bilang dia array list, sehingga teorinya bisa saya isi apapun yang saya mau. Sehingga dia protes nih ketika saya lakukan next ini tidak ada jaminannya bahwa yang akan diperoleh dari list adalah integer. Jadi kalau mau, compiler ini akan membutuhkan casting yang eksplisit. Kamu harus bilang terus terang ke saya, harus bilang yang eksplisit bahwa yang saya ambil next pada list ini, harus kamu kasih ini ya, harus dikasih tahu bahwa dia akan di casting menjadi integer. Jadi workaround-nya ada sih sebetulnya gimana caranya, tetapi ada cara yang lebih mudah loh daripada saya lakukan casting-casting bolak-balik. Saya dapat mendeklarasikan tipenya di dalam array list dengan generics ini. Nah, generics itu artinya adalah type parameterization-nya. Jadi di sini saya bilang, ini parameter ini saya menentukan ini isinya hanya boleh diisi integer. Karena ini sudah saya tentukan dari awal, compiler dapat mengenforce tipenya di dalam saat dia compile. Dia tahu bahwa oh ini list ini isinya hanya integer. Jadi kalau tiba-tiba saya iseng nambahin string isinya Ardani gitu, dia akan protes. Compiler dapat bisa mempolisikan itu, dia jadi bisa mengatur, oh nggak boleh nih, kamu nggak boleh naruh-naruh barang sesuka kamu hanya boleh menaruh objek integer. Seperti yang sempat disampaikan juga minggu lalu, itu tidak membuat ini tidak membuat kamu tidak harus menghandle-nya, tetap harus menghandle-nya. Tetapi tentu saja error yang muncul saat compile time itu lebih baik daripada ketika runtime. Kalau lebih duluan ke-detect, kita bisa perbaiki dan tidak terjadi ketika program sedang berjalan. Jadi ini ya, bagian deklarasinya. Nah, jadi kalau kita balik ke pengertian dari contoh tadi, generik ini memberikan kita kemampuan untuk menentukan, memparameterkan atau memberikan, tipenya itu bisa kita atur, bisa kita jadikan suatu parameter. Saya bisa nentuin nih apa isinya. Saya bisa menentukan apa sih yang boleh ditaruh di dalam kelas tersebut atau di dalam contoh tadi di array list ya.
atau method tersebut. Kan kita tahu ya bahwa generic itu bisa diterapkan pada kelas maupun method. Di contoh barusan itu di array list itu berarti dengan kelas array list. Type itu bisa dicek dan bisa disubstitute menggunakan concrete types. Jadi artinya oleh compiler dia langsung cek apapun yang saya tambahkan ke dalam array list akan dipaksa menjadi integer oleh compiler karena saya sudah menentukan tadi saya maunya isinya integer doang. Jadi compiler akan ngecek ini ketika dia melakukan kompilasi. Kalau tiba-tiba saya berusaha menambahkan string, dia akan protes dari saat compile. Nah, kalau tadi kita ada kelas, kita juga dapat menentukan method dengan generics. Ini adalah generic methods. Nah, ini saya sudah sampaikan ya minggu lalu juga bahwa generic methods itu dapat menyingkat code kita ya dengan cukup signifikan. Jadi kalau misalkan saya di sini mau ngeprint nih, saya mau ngeprint doang, tetapi datanya doang yang beda-beda. Coba diperhatikan, code untuk mengeprint ini tuh isinya sama persis. Daripada saya lakukan berulang kali seperti ini, lebih baik saya melakukan parametrisasi, artinya ini boleh diisi apapun tipe yang ada di array list. Dan di sini saya dapat menggunakan code ini untuk ngeprint array list isi apapun. Jadi dengan demikian method print di sini adalah suatu method yang bersifat generic. Method ini jadinya fleksibel dan juga akan mempersingkat code. Nah, kalau tadi kan bilang saya sudah bilang kalau generic bisa diterapkan pada method maupun pada kelas. Nah, ini adalah kelas, tadi contohnya sudah diberikan di depan. Tetapi array list itu bukan satu-satunya yang dapat digunakan untuk penerapan type parameterization. Array list adalah suatu koleksi dan banyak sekali collection yang saya terjemahin ya, yang tepat collection yang ada pada Java. Pengertiannya saya sudah sempat sampaikan sih secara singkat. Intinya collection itu adalah suatu objek yang disediakan oleh Java. Disediakan oleh Java yang dapat menyimpan sekelompok objek atau elemen. Nah, ini susunannya, jadi kalau saya ngumpulin objek-objek ini nih, objek-objek yang saya kumpulkan ini bisa saya susun. Ada cara-cara nyusunnya yang berbeda-beda. Nah, dan Java Collection Framework mensupport 3 tipe atau 3 susunan dari elemen-elemen itu, yaitu list, set, dan maps. Set dan list itu sendiri adalah sub-interface, hati-hati dinyambung ke interface, dari interface collection. Nah, ini saya sudah sempat tampilkan ya minggu lalu. Ini adalah hierarkinya semua Java Collection yang lengkap yang ada di Java Collection Framework. Jadi saya nggak akan bahas semuanya. Seperti yang sudah saya sampaikan, ada 3 yang akan kita bahas di kuliah DDP 2 ini, yaitu mana dia? List atau dalam kurung array list dan linked list, stack, dan juga queue. Hanya 3 yang akan kita bahas di kuliah DDP 2 ini, karena kita mau bagi lahan nih sama SDA, nggak ada yang bercanda, tetapi ini hanya sebagai pengantar ya. Jadi hanya sebagai pengantar supaya kamu paham gimana sih kita kalau punya data banyak itu bisa saya susun-susun seperti apa. Karena nanti di SDA ini akan kamu pelajari dengan jauh lebih detail bagaimana menyusun data tersebut, bagaimana supaya lebih efektif. Jadi saya akan mulai dengan list. Nah, harusnya sih sudah clear ya, kita sudah pelajari dengan sangat lengkap minggu lalu tentang array list. Ini list ya, bukan array list, tetapi the list interface. Ini adalah interface yang diimplement oleh array list. Jadi list interface ini intinya adalah segala susunan, segala struktur data yang menyimpan elemen secara sekuensial, jadi berurut gitu ya, berderet. Dan kita dapat si user, si pengaksesnya itu dapat menentukan mau nyimpan elemen di sebelah mana. Saya kemudian juga dapat mengakses elemen yang saya butuhkan berdasarkan indeks atau lokasi tempat
elemen itu tersimpan. Ini persis ya dengan array list ya. Lawong array list itu implements dia kok, implements list ini. Jadi ini adalah ide generalnya, interface generalnya. Artinya apa? Kamu juga bisa mendefinisikan kelasmu sendiri yang mengimplement list interface dan dan kamu dapat menggunakan method-method yang di-inherit dari interface ini seperti add all, dan seterusnya. Jadi tidak hanya array list ya, kita memang present array list ini secara eksplisit karena dia itu berkorelasi dengan array yang sudah kita kenal. Jadi kayak ekuivalen gitu ya, array list dengan array yang kita kenal sebelumnya. Tetapi sebetulnya it's a lot more than that. The list interface itu bisa kamu pakai bikin kelas sendiri, bikin data structure sendiri, tidak harus array list sebetulnya. Nah, bagaimana implementasi konkretnya? Nah, ini kan tadi interface-nya ya, ini interface-nya. Kemudian ini dapat oleh Java, walaupun kamu boleh ya menggunakan interface list untuk implement pada kelas sendiri, Java juga udah menyediakan concrete class yang implements list juga, yaitu array list dan linked list yang akan kita bahas di sini. Nah, ini kenapa disatukan? Karena jujur saja saya sendiri juga ketika mempelajari ini, saya tidak melihat banyak perbedaan antara array list dan linked list. Kok mirip ya? Kok kurang lebih functionality yang dia punya itu sama ya menurut saya pribadi. Nah, tetapi keduanya ini adalah implementasi yang sudah disediakan oleh Java. Jadi kata Java tuh udah menduga nih pasti orang-orang males deh kalau misalnya pakai interface list terus bikin kelas konkret sendiri. Saya kasih deh konkret kelas sendiri yaitu array list dan linked list. Apa yang kamu bisa pakai itu tergantung task-nya. Nah, sebetulnya ini yang berikutnya ini yang saya kutip dari slide Liang ya. Dia mengatakan bahwa perbedaan yang terdapat antara array list dan linked list itu seperti ini. Kalau perlu random access tanpa insert dan remove di tengah-tengah gitu, jadi cuma di ujung-ujung doang, gunakanlah array list, dia paling efisien. Itu menurut si buku panduan kita Java Liang. Nah, menurut dia gitu, array list lebih tepat ketika saya perlu random access, artinya saya perlu akses tiba-tiba di indeks 10, indeks 2 dan seterusnya. Nah, tetapi kalau misalkan tetapi kalau nambahin atau mengurangi elemen, kita tidak perlu dari tengah-tengah. Kita cuma perlu remove dari ujungnya saja. Maka gunakan array list. Karena array list tidak terlalu fleksibel seandainya saya ingin menghilangkan suatu elemen dari tengah-tengah daftar saya. Sedangkan Anda bisa menggunakan linked list kalau saya perlu insert dan delete dari manapun. Itu merupakan perbedaan utama antara linked list dan array list. Susunannya sama-sama list ya, jadi elemen yang berderet gitu jadi satu list panjang. Tetapi kalau saya perlu insertion itu ke tengah-tengah gitu, maka lebih baik saya gunakan linked list. Nah, maka dari itu ada tambahan method-method yang khusus di linked list, misalnya add first atau get last, seperti itu. Karena dia tidak otomatis ada di ujung ketika dilakukan penambahan. Sedangkan untuk array list cuma ada add ya, kalau nggak salah, karena dia akan nambahin di ujung secara default, di akhir secara default. Ini adalah contohnya dari penerapannya. Silakan lihat linknya di sini. Ini sebenarnya saya demokan sepertinya tidak terlalu bermanfaat ya. Intinya kalian semua juga sudah tahu, kemarin kuis juga sudah pernah mencoba. Saya punya suatu array list yang isinya apa nih saya tambahin apa. Kemudian saya punya linked list yang saya tambahkan atau saya remove last dan seterusnya. Nah, note ya bahwa apa yang terjadi di sini. Lihat di sini, deklarasi saya di sini. Saya buat deklarasi new array list. Artinya saya sedang membuat objek baru yang tipenya array list. Tetapi ketika saya lakukan deklarasi tipe data di depan, saya gunakan list, bukan array list ya.
Ini tidak harus dilakukan, tetapi ini adalah salah satu praktik baik dalam deklarasi collections. Apalagi jika yang diperlukan hanya function-function basic seperti add, get, dan seterusnya, daripada kita menggunakan array list atau linked list seperti tipenya, kita dapat kita dapat mendeklarasikan dia sebagai interface. Jadi interface-nya yang saya deklarasikan sebagai tipe datanya. Dia tidak akan error karena array list ini sudah implement list kok. Gitu. Nah, ini saya akan bahas lebih lanjut nanti ketika kita masuk ke Java Best Practices. Jadi ini nyambung ya. Lebih baik menggunakan reference interface kepada collections. Kita akan bahas ini lebih lanjut nanti ya. Oke, struktur data atau collection kedua yang akan kita bahas ini adalah stack. Nah, saya yakin kalian semua sudah pernah dengar kata stack sebelumnya ya. Contohnya nih misalkan ada stack of Oreos. Ini adalah suatu stack, bahasa Indonesianya mungkin tumpukan ya yang paling pas ya. Nah, kalau misalkan saya punya sekumpulan Oreo nih, terus saya masih pengen lagi, saya beli lagi nih Oreo gitu keluar, saya bisa nambahin dong ya ke stack saya. Ini adalah stack yang mau saya makan. Saya bisa tambahin, tapi saya cuma bisa nambahin ke paling atas kan. Saya nggak bisa nambahin ke paling bawah. Ya bisa sih, cuman repot ya. Jadi saya tambahin di atas doang. Kemudian kalau saya mau makan, saya bisa ambil dari atas. Nih, saya bisa ambil satu dari atas lalu saya makan. Jangan ngambil dari tengah-tengah stack atau dari bawah stack karena nanti akan berjatuhan Oreo saya. Itulah prinsipal dari class stack, data structure stack, collection stack ini. Sifatnya adalah last in, first out. Jadi kalau saya tumpuk nih ya, saya naruh sesuatu, yang terakhir saya taruh, last in, adalah yang pertama saya ambil, first out. Sama kayak Oreo tadi, yang terakhir saya tambahkan ke stack di paling atas, adalah yang pertama saya makan, karena dia ada di paling atas. Elemen itu hanya bisa diakses, baik itu ditaruh maupun diambil dari atas stack-nya. Jadi paling atas nih ya, misalnya ini stack-nya, saya cuma bisa ngambil dari paling atas. Kita bisa ambil, taruh, atau menghilangkan elemen hanya dari atas. Nah, istilah yang sering digunakan nanti mungkin akan lebih dipelajari di kuliah SDA juga ya, adalah istilahnya push dan pop. Nah, kalau saya pribadi nih dengan kata push dan pop ini ngebayangin, saya nggak tahu nih, kalian terlalu muda untuk mengenal hal ini atau enggak? Tahu permen Pez nggak? Ada yang tahu nggak permen Pez, P-E-Z? Tahu nggak? Kalau nggak tahu saya malu juga ya. Tahu nggak nih? Ups. Halo, halo? Kok nggak mau mati? Belum tahu, Bu. Serius, Zeta nggak tahu. Tuh Iya. Alia tahu ya. Oh, alhamdulillah ada yang tahu. Nah, ini ada permen ya. Entah kenapa ini menurut saya contoh yang mudah untuk mengerti. Saya coba Google gambarnya ya. Gambar Pez Candy, Pez Candy. Kalau saya tunjukin pada tahu kali ya. Ini nih kayak gini nih. Ada yang tahu nggak permen-permen beginian nih? Oh iya tahu, Bu. Oh, tahu. Namanya Pez. Saya tahunya Pez dulu namanya. Nah, dispensernya itu dalamnya tuh kan kayak ada pernya gitu ya. Di dalamnya ini nih. Jadi nggak ada yang kelihatan mekanismenya ya. Jadi misalnya kayak gini nih. Nah, jadi tuh kita buka si kepalanya itu, terus kita nge-push permennya. Kan dalamnya per soalnya, dalamnya ada per. Kita push permen, terus kalau kita tambahin, kita push, push, push terus ke dalamnya. Nah, ketika saya tiba-tiba pengen makan nih salah satu permen ya, saya buka, dia akan pop up satu buah permen terus kita makan gitu. Jadi saya selalu di kepala saya mengasosiasikan istilah push dan pop itu dengan permen Pez gitu. Jadi kalau saya mau nge-push suatu push suatu elemen, saya taruh baru. Kalau saya pop itu artinya saya nge-pop terus yang paling atas terambil. Dan memang nama methodnya yang disediakan dari Java Stack ini memang pop dan push.
Itu. Jadi ini push. Perhatikan bahwa ada dua perbedaannya, ada pick dan ada pop. Perbedaannya adalah kalau saya bilang pop, artinya saya mengambil elemen atas dan juga saya buang dari stack-nya. Jadi saya ambil lalu dilepas dari tidak ada lagi di stack-nya. Sedangkan kalau pick itu dia bisa ngelihat paling atas itu apa sih tanpa menghilangkan, tanpa membuang elemen tersebut. Jadi ada dua metode yang berbeda, sama-sama mengakses paling atas, tetapi yang satu di-pop, dilepas, permennya dimakan, tapi yang satu lagi cuma diintip doang. Ini adalah contohnya, suatu contoh code, cukup jelas sih ya sebetulnya ya, tapi coba deh saya coba jalankan supaya tidak ada yang masih membingungkan. Saya belum siapin nih soalnya di demo saya nih soalnya nih. Oke. Oke, jadi ini Java util stack. Kita kasih namanya test stack gitu kali ya. Oh, so ketahuan saya lagi ngoreksi kuis ya. Oke, kita back. Ini test stack.java. Oops, namanya salah kayaknya barusan. Stop demo test stack. Test stack, saya rename dulu. Oke. No. Saya akan compile test stack.java test stack. Nah, jadi kelihatan ya yang saya tambahkan adalah yang saya push nih adalah 10 paling bawah, 20 di atasnya, 30 di atasnya, 40 di atasnya juga. Kemudian selama stack tidak empty, saya akan pop, pop, pop. Jadi saya akan ambil yang paling atas dan saya buang. Jadi yang paling atas tadi 40 kan, maka yang di print out paling pertama adalah 40. LIFO, last in, first out. Itu adalah stack. Nah, stack itu kebayang kali ya buat apa gitu ya. Nanti saya akan tunjukkan contohnya di akhir. Nah, queue ini seperti judulnya ya. Queue itu apa sih? Antrian kan ya. Ini adalah suatu queue of people. Jadi ini adalah antrian orang. Apa yang akan terjadi? Nah, kalau saya lagi ngantri nih, orang-orang yang datang bisa ngantri juga, tapi paling belakang kan ya. Nah, begitu tokonya dibuka, ini ceritanya mungkin lagi ini ya, baru keluar iPhone baru ya, jadinya ngantri di depan Apple Store gitu misalnya. Nah, orang yang paling pertama kali boleh masuk dan beli adalah orang yang paling depan dong. Gitu ya. Jadi kalau ada orang datang, cuman boleh ngantri di belakang. Nah, orang yang boleh leave the queue, orang yang boleh diambil dari queue, itu dari depan. Dan nggak ada cutting the line, nggak bisa nih tiba-tiba ada orang datang nyelip. Nggak boleh ya, harus di paling belakang. Nah, begitulah prinsipal atau itulah prinsip dari suatu data structure queue. Data structure ini FIFO, first in, first out. Orang yang paling pertama ngantri adalah yang paling pertama bisa meninggalkan antrian dan masuk ke toko atau masuk ke mana yang sedang diantrikan. Elemen itu dapat di-append, dapat ditambah, atau orang yang datang, orang yang baru datang boleh ngantri di akhir queue, di tail-nya nih, dan orang yang boleh meninggalkan queue atau remove from queue itu dari depan, dari head-nya. Dan istilahnya itu NQ, DQ, tapi kayaknya itu bukan nama methodnya sih. Jadi kita bisa nambahin antrian dari belakang, dan kita bisa DQ atau lepas dari antrian dari depannya. Di dalam Java penerapannya itu sering sekali QDQ itu menggunakan linked list untuk prakteknya. Jadi salah satu contohnya seperti ini ya.
Jadi kita bisa menggunakan linked list untuk menerapkan suatu queue. Jadi di sini saya hanya mengatakan bahwa ini adalah interface queue. Tadi ingat ya, lebih baik gunakan interface-nya sebagai deklarasi type. Queue-nya ini adalah saya mengatakan bahwa sistem yang berlaku pada data structure ini adalah queue, yaitu first in, first out. Tetapi saya akan menyimpannya dalam bentuk linked list. Jadi kita akan coba ya, potongan code berikut ini. Oke, saya akan buat baru test queue gitu ya, queue. Oke. Kita akan coba jalankan. Oh, sorry, nggak perlu. Java test queue dot test queue. Nah, di sini kita lihat ya, pada queue ini saya melakukan offer atau saya menambahkan elemen 10 duluan, 20 duluan, 30 duluan, kemudian 40 gitu ya. Kemudian selama tidak empty, saya lakukan remove. Saya ngambil dari queue. Ngambilnya adalah dari yang depan. Tadi siapa yang paling pertama datang duluan? Yaitu 10 yang paling pertama datang duluan. Maka ini saya tambahkan. Saya lepas itu remove-nya tuh dari depan. 10, 20, 30, 40. Hanya saja di sini perbedaannya adalah implementasinya itu menggunakan linked list. Nah, ini adalah tambahan ya. Sebetulnya ini tidak ada ya di perjanjian awal ya, list, stack dan queues kan tadi janji saya list, stack dan queues. Tetapi ini menurut saya cukup menarik dan mungkin akan bermanfaat jika Anda ingin menyusun suatu program. Jadi intinya dia adalah suatu queue, tetapi ketika saya menambahkan elemen, ketika saya mengurutkan elemen, setiap elemen itu memiliki nilai prioritas. Gitu. Nah, jadi misalkan nih, dilihat nih, kita lihat saya membuat default priority queue, initial capacity-nya berapa, kemudian saya dapat, sorry sebentar. Pada priority queue demo ini, saya menambahkan beberapa hal. Oklahoma, Indiana, Georgia, Texas, di state-state yang ada di Amerika. Nah, ini menggunakan comparable, ketika saya lakukan comparable, nah dia akan remove satu persatu. Kita akan lihat nanti ya. Kemudian ini adalah saya mendeklarasikan Q2, Q berikutnya. Isinya sama persis ya. Oklahoma, Indiana, Georgia, dan Texas. Dan kita akan lihat urutannya tuh seperti apa. Oke, saya akan coba demokan ya. Ups, sorry. Tutup aja ini ya. Priority queue demo. Coba demokan. Saya harus import kan? Oh, udah. Oke, udah ada ya? Oh, udah ada nih. Oke, saya akan coba tunjukkan. Priority queue demo. Oh, sorry, titik yang ketinggalan. Oke, perhatikan. Priority queue using comparable yang paling pertama, dia akan mengurutkan queue menggunakan apa? Menggunakan ini ya, default compare to yang dia punya. Yaitu berdasarkan string, berarti alfabetis ya kayaknya ya. Ya, betul. G, Indiana, I, Oklahoma O, kemudian Texas. Perhatikan di sini, sekarang saya membuat suatu priority queue dengan rule apa? Panjangnya 4 dan rule-nya adalah collections reverse order.
Nah, sedangkan di sini ketika saya tambahkan Oklahoma, Indiana, Georgia, Texas, berarti dia akan terurut secara prioritas terbalik ya ordernya ya. Dan order yang saya maksud di sini adalah order default dari data structure ini. Bukan data structure, tipe data ini. Tipe data yang sedang saya mainkan di sini adalah string. Dan urutan compare to default dari punya kelas string itu adalah berdasarkan alfabet. Jadi kalau saya balik ya tentu saja kebalik ya. Texas, Oklahoma, Indiana, dan Georgia. Nah, di sini kita lihat ini yang kita gunakan adalah structure ini nih. Ketika saya bukan structure, maaf. Constructor ini. Saya membuat priority queue dengan ketentuan kapasitas awalnya berapa dan rule komparatornya seperti. Nah, di sini makanya cukup penting dan sengaja saya tekankan di kuis 3 kemarin tentang penggunaan compare to. Di sini saya tidak perlu mengimplementasikan compare to karena string punya compare to default, yaitu berdasarkan alfabet. Integer punya compare to default, yaitu ya sesuai angkanya. Tetapi kan kita sudah belajar OOP. Kita tahu bahwa kelas-kelas yang ada tidak hanya kelas-kelas yang biasa kita kenal itu, tidak hanya string, tidak hanya integer. Tapi saya bisa bikin objek apapun yang ada di dunia ini sesuka hati saya di dalam dunia. Saya bisa bikin kelas sisir, saya bisa bikin kelas handphone. Dan di situ tuh urutannya tidak natural. Beda dengan yang sudah umum kita bayangkan, string itu urutannya alfabet, angka itu urutannya berdasarkan besarnya angka. Jadi si method compare to ini bisa saya definisikan sesuka hati saya. Apa sih yang mau saya pakai sebagai pengurut dari suatu kelas, dari suatu objek. Oke, lalu di akhir untuk list, saya rasa kalian sudah sering menggunakannya karena list itu kan analoginya itu ekuivalennya dengan array yang sudah kita kenal. Bahkan kalian udah sering sebut ya di dalam reflection kalau ternyata kalau di Python namanya aja list ya, kalau misalnya tidak ada array. Nah, kalau stack dan queue mungkin bukan sesuatu yang pernah Anda pakai sebelumnya, tetapi sekarang kita baru kenalan. Nah, buat apa sih saya perlu ada stack dan ada queue? Nah, si queue ini siapa duluan dia dapat gitu, pokoknya duluan itu kepakai di dalam implementasi event queue ketika kita mempelajari GUI. Kan kita udah bikin ya rancangan GUI ya semuanya ya. Nah, events yang terjadi selama GUI itu berjalan itu disimpan dalam data structure yang sifatnya queue. Itu adalah queue karena apa duluan yang terjadi, klik mana yang terjadi duluan, itulah yang akan dieksekusi duluan eventnya menggunakan listener. Apalagi yang bersifat queue. Print jobs. Kalau saya lagi ngeprint nih di dalam komputer saya bisa ngeprint berkas ini, saya print berkas itu, ngederet gitu kan. Lalu oleh printer manager ya, kan kelihatan tuh apa aja sih job yang tadi saya trigger dan itu juga tersimpan dalam bentuk queue. Yang duluan saya klik print, yang duluan akan dieksekusi oleh printer. Sedangkan untuk stack itu terjadi untuk evaluasi aritmatik. Ingat ya waktu kita pelajari precedence di paling awal kita belajar bahwa misalnya perkalian itu lebih duluan dibandingkan penjumlahan. Nah, ini eksekusinya itu dalam bentuk stack. Jadi dia numpukin lalu dia akan eksekusi dari atas. Begitu pula dengan nested methods. Nested methods. Nah, ini namanya stack of activation records. Ini juga saya baru tahu setelah belajar. Saya tadi tidak tahu istilah ini tadinya. Nah, semua method yang memanggil method lain itu disimpan juga dalam stack. Karena yang akan dieksekusi yang paling dalam dulu kan. Kalau misalnya saya dari main manggil method apa ya? Dari main saya manggil compare, lalu compare saya ambil get value misalkan ya. Nah, ini semua
method yang saya eksekusi duluan yang paling dalam dulu. Nah, makanya itu tumpukannya adalah suatu stack, ditumpuk-tumpuk-tumpuk apa yang harus dipanggil, lalu dia akan tereksekusi dari paling atas atau yang paling dalam atau yang paling terakhir ditaruh pada stack. Mungkin kalian juga masih ingat, kita sudah lihat secara visual juga ya, memory stack ketika kita memanggil metode yang sifatnya rekursif. Karena kan kita manggil gitu, terus habis itu dikeluarkan satu persatu. Jadi mungkin kalian masih ingat ya. Oke. Dan ada pertanyaan ya dari Mikael. Saya izin nyelesain dulu ya, Mikael ya. Oke, jadi ada semua yang kita pelajari tadi hanya sebagian kecil ya dari semua contoh yang gitu. Kemudian ini coba lihat, kita sudah mempelajari stack, kita sudah mempelajari list interface, tetapi hanya array list dan linked list yang konkretnya. Kemudian queue ini kita sudah mempelajari queue yang diimplementasi dengan menggunakan linked list, dan juga suatu concrete class yaitu priority queue. Nah ini tuh sangat bermanfaat. Karena enggak selalu kita harus menyimpan data dalam bentuk deretan. Nah, mungkin kalau selama ini yang di dalam program-program yang Anda buat di dalam TP, itu kemungkinan besar data yang berkumpul itu hanya disimpan dalam array atau array list paling banter ya kan. Nah, tetapi sebetulnya list itu bukanlah susunan atau koleksi atau bentuk yang paling ideal untuk data, semua data. Nah, ini akan Anda pelajari nanti di SDA. Ini sedikit pengantar, seperti saya katakan, ini akan nyambung ya. Ini adalah kesempatan saya menyambungkan antar kuliah ini dan kuliah selanjutnya. Ini adalah banyak data structure yang nanti akan dipelajari dengan lebih detail di kuliah SDA. Kalau kamu nyimpen data untuk di search, misalkan saya nyimpen data, lalu saya mau nyari ada nggak sih yang namanya Mikael di kelas ini gitu. Mungkin list itu bukanlah cara yang paling ideal untuk menyimpan. Mungkin tree lebih ideal untuk menyimpan data mahasiswa misalkan. Atau mungkin lebih baik saya menggunakan suatu hash map atau menggunakan teori hashing untuk melakukan search. Apa sih yang lagi saya cari gitu di sini. Nah, disinilah yang akan Anda pelajari dan semoga sudah kebayang lah ya sedikit gimana maksudnya data structure itu. Data yang saya punya harus saya susun sedemikian hingga efektif dan juga menguntungkan task yang akan saya kerjakan kemudian. Oke, lanjutkan recordingnya. Saya punya trivia, saya punya pertanyaan kepada Anda. How well do you know scanner? Anda tuh tak kenal nggak sih scanner ini? Sekenal apa sih kalian dengan scanner yang sudah sering kita pakai ini? Mungkin ada beberapa serba-serbi yang tidak Anda ketahui tentang scanner. Harusnya ini disampaikan ketika I/O ya, tetapi ternyata nggak sempat. Jadi saya sempatkan sekarang. Silahkan pelajari potongan code berikut ini. Apa sih yang sedang dikerjakan di code ini? Oke, apa sih yang lagi dilakukan di code berikut ini? Nah, yang lagi terjadi di sini sih ya, kita punya try catch karena saya sedang berusaha mengakses file ya. Saya mengakses file dengan menggunakan suatu scanner. Scanner yang saya buat tidak membaca sistem in, melainkan membaca suatu file. Ini sudah kita pelajari ya di teks IO ya. Dia membaca suatu test.txt yang mana saya mau membaca file ini nih, test.txt kayak gini. Lalu dia mengatakan, oke, saya akan baca int, suatu integer, input.nextIn. Kemudian saya akan baca suatu line dengan menggunakan input.nextLine. Lalu saya akan print out. Int value is int value, line is line. Kira-kira apa yang akan terjadi di sini ya? Sorry.
Ini ya code-nya ya tadi ya. TXT-nya punya nggak saya? Test.txt masih punya nggak? Masih punya test.txt-nya? Saya punya ya. Ini test.txt saya di sini ya. Kayak gini kan seperti yang tadi ada di contoh. Oke, kita akan coba compile. Oke, dia bilang int value is 34. Oke ya, 34. Mana sih 34? Tadi kan sesuai dengan file ini ya. Benar ya? Kita punya 34, kemudian line is 567. Oke, cukup jelas ya. Cukup straightforward ya apa yang terjadi ya. Oke, sekarang bagaimana kalau saya menggunakan sistem int? Saya punya banyak tes. Oke, tes scanner 2 nih, misalkan. Tes scanner 2 sama persis ya yang mau dibaca 34 dan 567, tetapi inputnya dari keyboard. Perhatikan dia persis sama ya. Dia melakukan next int, kemudian next line. Gitu ya. Next int, kemudian next line. Caranya adalah saya mau input 34 enter, 567 enter gitu ya. Ini adalah kode saya. Oke, Java test scanner 2. Saya disuruh input apa sih tadi? Sorry, 34. 34 enter 567 katanya ya. Oh, dia tidak menunggu saya untuk memasukkan 567. Begitu saya lakukan 34 enter, dia langsung berhenti dan dia bilang int value adalah 34, tadi saya inputkan, line adalah tidak ada menurut dia, input dia. Dia nggak nungguin saya buat masukin 567. Kok bisa gitu ya? Kira-kira ada yang tahu nggak kenapa? Pasti ada hubungannya dengan method yang saya pakai untuk membaca input. Perhatikan di sini adalah next int. Di sini yang saya baca next line. Ada yang enggak cocok di sini ya. Saya menggunakan next yang berbeda. Yang pertama adalah token based input, next int, yang membaca 34. Dan kalau saya sedang menggunakan keyboard, dia menunggu sampai selesai integernya. Delimiternya apa? Di saat ini saya pada keyboard saya tadi pas saya masukin 34, saya klik enter yang memberikan info kepada program bahwa udah selesai nih nulis next int-nya. Udah selesai. Dan inilah delimiter saya. Enter. Nah, tetapi untuk si next line, yang pembacaan method next line, itu berakhir ketika dia melihat enter. Dan tadi barusan dia udah nangkep ada enter masuk sehingga dia menganggap, oh kalau gitu selesai dong next line yang sedang saya berusaha baca. Saya enter udah selesai dan dia mengembalikan string yang terbaca. Yang mana belum ada. Tadi kan sebelum saya enter saya nggak ngisi apapun selain integer yang sudah dibaca oleh next. Hati-hati ketika Anda menggunakan input dari keyboard atau input dari sistem in, jangan pernah gunakan line-based input, contohnya next line seperti ini, setelah token-based input. Jadi jangan pernah pakai next line setelah next in. Jangan pernah gunakan next line setelah, apalagi sih next double. Nah, ini adalah suatu limitasi dari scanner yang picky-picky ya dengan input apa yang kita berikan, apakah sesuai dengan ini apa sih, ini ada ininya juga ya, ada parsingnya juga ya yang terjadi di sini. Dan ini jangan pernah lakukan line based input after token based input. Oke, baik, pause lagi sampai di sini ada pertanyaan ya. Nah, jadi untuk yang pertama dari serba-serbi kita adalah Java Best Practices. Link yang saya pakai adalah link ini. Silakan dilihat lengkapnya udah saya share di skill. Intinya sih ada banyak. Kalau berdasarkan link tadi tuh banyak. 10 kan? 10 core best practices.
Tetapi sebetulnya saya berusaha rangkum untuk konteks kuliah DDP 2, saya coba pilih-pilih mana yang kira-kira relevan dengan kalian sebagai programmer pemula. Yang pertama adalah naming conventions. Kalian tahu ya di Java ada naming convention memang, bahwa untuk methods, untuk variabel, dan untuk nama kelas itu ada conventions ya. Saya rasa tidak ada alasan untuk tidak mengikuti naming convention ini. Ini mumpung kalian baru belajar Java semester ini, dari awal biasakan memberikan naming convention sesuai aturan yang ada. Akan memudahkan kalian nanti. Berikutnya, poin berikutnya dari link tersebut, dia mengingatkan bahwa class members itu seharusnya sifatnya private. Kenapa harusnya private? Karena ya prinsipal Java itu untuk encapsulation. Kita nggak perlu menunjukkan semua hal dari suatu kelas unless diperlukan. Jadi lebih baik dibuat private untuk data field agar tidak bisa diakses dari luar. Berikutnya, avoid redundant initialization. Artinya kalau default initialization untuk kelas kan udah jelas ya, untuk yang numerik akan jadi 0. Jadi nggak perlulah kita buat misalnya int i sama dengan 0 gitu. Nggak perlulah di situ karena tidak diperlukan dan ini adalah redundant nih seperti ini. Unnecessary aja sih sebetulnya. Lalu selanjutnya ini ada hubungannya dengan yang tadi sudah disampaikan. Using interface references to collections. Jadi untuk deklarasi type, misalnya saya sedang membuat suatu struktur array list, lebih baik saya pakai dia deklarasinya sebagai list dan bukan array list langsung. Alasannya apa sih kalau dia menurut dia? Nih. When declaring collection objects, buatlah segenerik mungkin. Jadinya ini fleksibel. Kalau tiba-tiba akan ada perubahan, akan ada input yang berbeda mungkin, itu akan lebih fleksibel. Jadi daripada kita lakukan ini nih, misalkan public array list string get list di sini, lebih baik kita buat public list string get list. Karena kalau saya pakai get list seperti ini, pakai list maaf, maka saya bisa mengembalikan both linked list dan juga array list dan juga apapun yang merupakan turunan dari list. Sehingga yaitu generic tadi, saya dapat agak fleksibel untuk menentukan ini yang mau di return dari method ini apa. Siapa tahu sekarang saya butuhnya array list, tapi besok-besok saya butuhnya yang lain. Jadi ini adalah salah satu alasannya kenapa lebih baik menggunakan reference terhadap interface dan bukan langsung kepada concrete class. Selanjutnya ada yang dinamakan dengan clean code. Clean coding. Nah, ada beberapa prinsipal dari sini. Intinya adalah Anda tuh jarang coding untuk diri sendiri. Nah, code yang dianggap clean adalah code yang bisa dilihat oleh orang lain dan bisa dibaca dan dapat diubah secara mudah. Programmer sangat jarang kerja sendiri. Program itu sangat jarang final. Karena program itu ini ya, suatu aplikasi itu terus-menerus beriterasi. Nantinya mungkin tahun depan mau diedit lagi sama programmer berikutnya. Dan prinsipal Java-nya itu sendiri adalah modular dan reusable. Jadi pastikan bahwa Anda membuat code yang clean sehingga mudah digunakan ulang atau mudah diedit atau diperbaiki. Caranya gimana? Nah, ini ada beberapa prinsip yang saya coba rangkum poin utamanya ya. Project structure. Nah, ini saya tidak bisa bicara banyak karena ini this will depend on your IDE. Jadi kalau Anda lihat di link ini Java Clean Code-nya Baildung, nah dia bilang gimana caranya untuk menyusun file-file. Mana sih? Nih project structure dengan untuk menyimpan semua file yang perlu untuk aplikasi Anda. Ada pakemnya, tapi ini juga tergantung pada IDE. Naming convention tadi sudah dibahas. Source file structure itu biasanya ini. Mana tadi source file structure? Source file structure, ini dia. Sebaiknya nyusun file itu dari package dulu, import dulu, baru class variable, insert variable, dan seterusnya.
Lalu white space dan indentation, kita juga sudah lihat perbandingannya kalau nggak pakai indent tuh dan pakai indent kadang-kadang membingungkan ya, mana if yang nyambung sama if yang mana, dan seterusnya. Dan habit untuk comments. Saya mau disclaimer di sini. Kalau Anda mau mempelajari tentang gimana praktis Java yang baik, ini akan sangat-sangat dependent on lingkungan. Jadi kalau kamu nanti masuk suatu perusahaan gitu ya, setiap tim biasanya punya pakem sendiri, punya kebiasaan sendiri. Jadi tolong jangan dianggap bahwa ini adalah rule yang fix gitu ya. Jadi bahkan naming convention pun selain snake case dan camel case yang sudah kita kenal itu di Java, Pascal case dan camel case yang kita sudah kenal, sudah pakem ya untuk nama method dan nama kelas misalnya. Biasanya kalau Anda masuk suatu project tersebut sudah punya convention sendiri. Kalau mau bikin variabel misalnya harus seperti apa. Kalau mau membuat method harus seperti apa. Jadi jangan dianggap ini adalah rule yang fix, tetapi Anda harus bisa mengikuti rule yang nanti berlaku ketika Anda mengerjakan suatu project. Jadi workplace to workplace, project to project ini akan berbeda-beda. Nah, poin terakhir di sini adalah comments. Nah, mungkin ada yang notice ya, bahwa di kuis 3 kemarin saya sudah minta Anda untuk menulis comments. Nah, habit menulis komen ini adalah habit yang baik. Saya juga harus ngaca nih di sini nih. Untuk komen itu adalah habit yang baik, dan bagaimana caranya menulis komen yang mudah dimengerti tetapi juga tidak redundant. Jadi sebetulnya Java punya Javadoc. Nah, jadi selama ini mungkin kita sudah mengenal comment delimiter yang pertama dan yang kedua, tetapi yang ketiga ini sebetulnya bisa otomatis di-convert menjadi suatu HTML file. Jadi Javadoc yang kita selama ini suka baca yang ada di Oracle itu adalah hasil dari penandaan seperti ini. Oh, mana sih saya nggak tulis ya ininya. Ada keterangan detailnya ada di link Java documentation ya. Jadi habits untuk Java documentation yang link-link yang ini yang di atas. Jadi kalau kamu pakai delimiter seperti ini, kita bisa langsung membuat suatu HTML file eksternal yang isinya adalah dokumentasi method. Yang paling penting, saya bisa bahas rule-rule-nya kayak harus segini banyak baris, harus seperti apa. Tapi yang paling penting adalah give meaning to your code documentation. Ini paling penting. Saya bisa kasih rule, tetapi pada intinya adalah kamu harus bisa membuat dokumentasi yang mudah dipahami, karena ya balik lagi ke yang tadi saya bilang, programmer tidak bekerja sendiri, program tidak pernah final, dan Java sendiri sifatnya reusable dan modular. Oke, jadi terakhir ada suatu hal penting, bukan penting, hal menarik yang disampaikan di thread serba-serbi. Mungkin saya panggil ya, Arya ya kalau nggak salah ya yang nulis ini ya. Jadi di menurut Arya, sorry. Jadi menurut Arya, saya mau betulin bentar, nggak bisa buat array list soalnya. Saya betulin dulu ya, nggak bisa buat array list soalnya. Oke, jadi menurut Arya ada sesuatu yang dinamakan var dalam Java. Saya harus mengaku, saya baru tahu nih tentang var ini, mungkin karena dia baru diintroduce di Java 10. Jadi di sini menurut Java 10, mulai dari Java 10 ini kita tidak harus mendeklarasikan int atau double. Langsung aja nih var list sama dengan 10 misalkan. Tetapi perlu diingat, ini hanya untuk local variables. Jadi kalau kita memang punya variabel yang hanya dipakai dalam satu method, itu kita bisa pakai var. Jadi nggak perlu deklarasi explicit double atau int, karena compiler akan nebak-nebak sesuai dengan konteks dan sesuai dengan variabel lain yang berinteraksi dengan var, itu ini double kah atau integer kah, kita akan nebak-nebak. Plusnya, code-nya jadi lebih singkat dan tidak redundant. Saya nggak perlu eksplisit banget double, integer. Minusnya, ini hanya untuk local variable di dalam method. Tidak bisa untuk class variables ya. Jadi kalau saya bikin kelas, saya nggak bisa pakai var sebagai data field saya. Tidak boleh untuk method signature. Jadi kalau saya punya parameter list tuh saya nggak boleh.
Dan harus diinisialisasi. Jadi nggak bisa nih cuman var list titik koma, beres, nggak bisa. Harus diinisialisasi. Nah, Arya nanya di dalam postingan dia, di kelas nggak pernah dibahas, apakah tidak disarankan digunakan? Nah, ini saya akan sorot negatifnya. Dan ini adalah pendapat saya, kenapa sih nggak kita bahas waktu di kelas DDP 2? Karena dalam konteks mempelajari suatu programming, bahasa pemrograman, dalam konteks ini adalah Java ya, kita sedang belajar Java, ini tidak terlalu bermanfaat. Karena tujuan utama dari kita di sini adalah mengintroduce OOP. Padahal di kelas objek sendiri kita nggak bisa pakai var. Karena di objek, di kelas, itu kita harus pakai yang eksplisit. Plus, kita juga ingin menghindari kemungkinan misinterpretasi oleh humans, dalam konteks ini saya sebagai dosen dan kalian sebagai mahasiswa di dalam kelas. Kalau saya bilangnya var, bisa ada misinterpretasi bukan oleh compiler, tapi oleh kita. Ini saya sedang membicarakan data yang double kah atau integer kah, itu bisa ada keracuan. Apakah boleh digunakan? Anda boleh gunakan, boleh-boleh saja. Tetapi ingat, hanya boleh untuk lokal variabel di dalam method yang tidak akan dipakai di luar method. Tidak untuk instance class variables. Ini yang ingin saya sorot, sangat-sangat nggak boleh dipakai untuk class variables, sehingga dirasa tidak terlalu bermanfaat untuk konteks belajar OOP dalam kuliah DDP 2. Begitu mungkin kayaknya sudah berakhir dari materi